Itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Terus mekanismenya juga mengaktifkannya gimana, Pak? Oke, itu artinya komplement ya. Kalian tak tahu sistem komplement? Tahu, Pak. Ya, sistem komplement itu sebenarnya sistem pertahanan tubuh humoral. Humoral itu artinya protein itu terlarut dalam cairan tubuh, bisa di plasma, bisa di darah. Nah, cairan humoral tadi itu termasuk salah satunya adalah komplement. Nah, sebenarnya ada juga yang lain adalah antibodi. Antibodi itu untuk yang terlibat ke imunitas adaptif. Nah, untuk yang komplement dia ke imunitas bawaan. Jadi tanpa harus diaktifkan dulu sel T, sel B-nya untuk jadi antibodi, dia langsung bisa aktif. Nah, itu karakteristik dari imunitas bawaan. Nah, komplement ini adalah sistem alami tubuh, dia bisa diaktifasi menjadi 3 jalur. Ya, jalur klasik yang melibatkan antibodi, klasik ya. Kemudian ada jalur lektin yang nanti ada suatu protein terikat pada bagian bakteri, itu misalnya bagian tertentu, misalnya adalah bagian peptidoglikan atau apa, nanti akhirnya bisa dikenali oleh lektin tadi. Nah, berikutnya adalah jalur alternatif. Nah, itu jadi untuk lebih detailnya, saya sebenarnya kurang ini juga ya, harus ada pakai gambar. Tapi intinya gini, itu ada di bab buku saya, itu yang ada di bagian sistem komplement, itu ada alternatif. Jadi intinya gini, ada suatu serangkaian protein yang dia bernamakan dari C1, C2, C3 sampai C5 dan akhirnya ada juga C6, C7, C8, C9. Nah, ada suatu pengaktifan, jadi nanti ada bakteri dikenali oleh protein tertentu dari komplement tadi, terus akhirnya reaksinya beruntun ya, berseri-seri, akhirnya ketemulah di C5A. Nah, di bagian C5 nanti bentuklah C5 konvertase. Nah, C5 konvertase nanti pecahannya ketemu sama C6, C7, C8, C9. Nah, mereka bentuk kompleks. Nah, akhirnya kompleks tersebut itu melubangi mikrobanya. Nah, kalau mikrobanya dilubangi berarti ada kebocoran di mikroba tadi. Jadi dinding sel dari mikrobanya itu dia akan bocor, nah cairan keluar, nah akhirnya mati. Nah, itu endingnya seperti itu. Jadi ketiga jalur itunya awalnya beda, tapi ujungnya sama, terbentuk kompleks namanya itu ya, kompleks yang nanti membuat lubang pada target mikrobanya. Seperti itu Nadia, oke? Baik, Pak, terima kasih. Ya, nanti untuk lebih detailnya, untuk alternatif baca buku saya aja, itu ada penjelasan awalnya. Cuma yang prinsipnya bagian terakhir dia membentuk kompleks C6 sampai C9 tadi, bentuk kompleks membentuk lubang di agen target sehingga jadi kebocoran cairan dari target tadi, bakterinya nanti akan mati dia. Ya, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya, siapa ini? Laras, Pak. Laras Ya, Sakti. Laras gimana? Saya kurang paham di yang imunitas virus, kan ada kalimat ini ya, Pak. Antibodi penetral itu kan mengeblok infeksi virus pada sel, lalu dia menyebarkan virus ke sel-sel lain kan. Tetapi pada saat si virusnya ini sudah mulai memasuki sel dan bereplikasi, dia tidak dapat diakses oleh antibodi. Nah, itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke, ya, pertanyaan bagus. Terima kasih. Ini juga kemarin tanyakan oleh kelas A. Nah, ini penting ya. Coba saya tunjukkan slide-nya. Virus ya, virus. Ini virus bukan? Oh, ini bakteri. Ah, virus nih. Oke, ini. Ya, Laras dan lain-lain. Ya, silakan lihat sini. Kita ingat ya, virus itu dia ketika masuk, jadi misalnya ketika ada SARS-CoV-2 misalnya nih ya, dia masuk ke dalam tubuh kita misalnya lewat membran pada mukosa pada ini ya, pada saluran pernapasan.
Nah, virus tadi berarti kita masih dalam ekstraseluler, masih di luar. Nah, barulah kemudian dia baru bisa masuk ke sel yang target, misalnya dia melalui apa itu AC2 ya. Nah, barulah kemudian dia bisa masuk. Nah, ketika dia masih di luar sebelum masuk infeksi, bakteri ini antibodi ini bisa menetralkan. Jadi ingat ya, prinsipnya antibodi itu neutralization, menetralkan. Jadi dia mencoba untuk menetralkan si virus ini. Nah, kalau sudah ternetralkan, ini diikat, di trap gitu ya. Jadi dia nggak bisa masuk menembus sel itu lagi. Nah itu adalah ciri khas kerja antibodi yang utama. Nah, antibodi ingat, antibodi itu strukturnya molekulnya itu besar dan dia ada satu protein, dia polar, dia nggak bisa masuk ke dalam sel ini. Jadi dia nggak bisa masuk. Kita lihat ya, dia virus bisa masuk oke, tapi ketika antibodi dia nggak bisa masuk ke sel. Yang infeksi ini dia nggak bisa masuk. Nah, jadi antibodi itu tidak bisa, itu kelemahannya dia tidak bisa bekerja pada sesuatu yang udah masuk ke dalam sel, karena itu bukan wilayahnya lagi, dia tidak bisa kemampuan ke sana, karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi itulah yang dikerjakan oleh antibodi. Ketika masih di ekstraseluler, dia masih bisa bekerja menetralkan. Tetapi jika infeksi virus atau bakteri itu sudah masuk, dia tidak ada akses. Jadi dia pakai cara kerja lain untuk sel tubuh kita punya cara kerja lain, tidak mengandalkan antibodi tapi menggunakan imunitas yang dimediasi sel, melibatkan sel NK untuk yang innate atau sel CTL, sitotoksik T limfosit CD8 untuk yang imunitas adaptif. Cara kerjanya sama, jadi intinya sel yang terinfeksi oleh virus ini kemudian dipicu untuk apoptosis, sama ini ya, dipicu untuk apoptosis melalui mekanisme misalnya sel NK atau CD8, dia punya protein senjata namanya adalah perforin dan granzim. Nah, perforin dan granzim itu adalah membuat sel terinfeksi ini itu dibelobangi, kemudian jadi perforin itu membuat itu ya pore, membuat lubang. Nah, granzim itu masuk ke sel yang terinfeksi tadi. Nah, proses tadi itu ujungnya adalah apoptosis dari sel yang terinfeksi. Nah, ini ada cerita menarik. Ketika ada sel yang terinfeksi, nah ini kan berarti menjadi reservoir. Ketika virusnya ini kemudian itu mati dan akhirnya ada sisa-sisa yang masih hidup. Nah, kalau udah keluar seperti ini dan ternyata masih ada yang hidup, nah ini antibodi bisa kerja lagi gitu. Jadi intinya antibodi hanya bisa bekerja ketika udah di luar atau masih di luar. Ketika udah masuk dalam sel dia tidak bisa, karena tidak bisa mengakses dalemannya sel. Ya, gimana Laras? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Silakan yang lain. Bapak izin bertanya. Ya, namanya siapa? Pada kekebalan adaptif yang terhadap parasit, itu di penjelasan awal sebelum gambar itu dikatakan bahwasanya aktivasi sel TH2 oleh protozoa itu menyebabkan peningkatan kelangsungan hidup parasit dan eksaserbasi lesi. Karena sitokin TH2 itu menghambat aktivasi kelas dari si makrofag. Sedangkan penjelasan setelah gambar itu aktivasi sel TH2 itu menghasilkan produksi antibodi IgE dan akhirnya menghancurkan cacing. Jadi pada penjelasan awal itu pengeluaran dari aktivasi dari TH2 itu mengakibatkan peningkatan kelangsungan hidup parasit, sedangkan penjelasan setelah gambar itu dia menghancurkan cacing, Pak. Bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Oke. Sejujurnya ketika saya membaca bagian itu, otak saya pun masih ini ya, kok seperti kontradiktif gitu kan ya. Oke, kita cek naskahnya ya. Itu saya terjemahkan dari Abbas, jadi saya tidak mengubah apapun, saya cuma membantu menerjemahkan itu. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, bagus, kritis ya Anda. Oke, sudah tampak ya. Imunitas terhadap parasit.
Kemudian bagian dia adaptif, oke. Untuk yang ini, benar? Ya, Pak, itu yang di penjelasan Setelah setelah itu tabel. ini ya, oke. Kita baca bersama-sama aja yuk. Kemarin juga saya agak ini ya, kok seperti pernah ditip, tapi karena kemarin belum saya baca lebih lanjut, kita baca bersama-sama. Mekanisme pertahanan utama dari protozoa yang bertahan dalam makrofag adalah imunisasi sel. Oke ya, jadi protozoa yang menginfeksi makrofag, kalau sudah terinfeksi tadi, maka berikutnya adalah dimediasi sel, bukan dari antibodi tadi. Terutama aktivasi makrofag oleh sitokin yang dihasilkan dari sel TH1. Oke. Infeksi mencit dengan Leishmania mayor, ini adalah suatu protozoa yang bertahan dalam endosum makrofag, menggambarkan bagaimana dominasi respon TH2 menentukan resistensi atau penyakit. Resistensi terhadap infeksi kaitan dengan sel TH1 spesifik Leishmania menghasilkan interferon gamma. Aktifkan makrofag menghasilkan parasit seluler. Oke. Sebaliknya, aktivasi sel TH2 oleh protozoa menyebabkan meningkatkan fase hidup parasit dan stabilisasi lesi karena sel hidup melakukan adaptasi makrofasik. Oke. Nah, terus ini berikutnya adalah yang ke sini ya. Jadi ini Mbak siapa nih tadi namanya? Monica, Pak. Oke, Monica. Mbak Monica, untuk yang awal ini kesimpulan saya ini untuk protozoa Leishmania. Nah, untuk yang bawah ini untuk yang protozoa jenis cacing. Nah, jadi berbeda antar walaupun yaitu nama kelasnya parasit, tapi ketika udah masuk ke bagian spesifik organisme tertentu, mikroba tertentu, responnya bisa berbeda-beda. Untuk yang sel TH2 yang bagian ini, IgE dan ini eosinofil, ini untuk yang cacing. Nah, untuk yang Leishmania ini ternyata TH1 dan TH2 itu bisa terjadi dua-duanya dan mana yang akan dominan itu yang menentukan seperti itu. Jadi misalnya ini ya sebenarnya ini juga masih belum jelas perbedaan mengapa bisa demikian. Tetapi kita ingat pernah dengar nggak makrofag itu mengalami polarisasi? Pernah dengar polarisasi makrofag? Pernah dengar sebelumnya tidak? Mungkin di sebelumnya udah. Pernah dengar Mbak Monica pernah dengar? Polarisasi belum, Pak. Oke, nanti biar lebih paham, coba nanti Mbak Monica itu ada di bagian buku saya itu ada namanya mekanisme efektor dari limfosit yang bagian cell mediated immunity, imunitas diperantarai sel. Nah itu saya tulis ada polarisasi makrofag. Nah jadi makrofag itu bisa berpolarisasi menjadi M1 dan M2. Nah M1 dan M2 itu nama lainnya M1 itu disebut sebagai aktivasi klasik. Nah untuk yang M2 itu namanya aktivasi alternatif. Nah antara M1 dan M2 itu memiliki sifat yang berseberangan. Nah, untuk yang Leishmania ini ternyata dia bisa menyebabkan arah polarisasi makrofag itu dua-duanya bisa. Nah, tergantung dari nanti di organisme tadi lebih dominan mana gitu. Jadi mengapa di sini itu untuk menjelaskan mengapa pada infeksi tertentu justru Leishmania itu tetap ada walaupun di sistem imunnya ada, tetap bagaimana bakterinya tetap protozoa masih ada walaupun sistem imun sudah bekerja. Oh, ternyata karena respon yang ditimbulkan itu lebih dominan TH2 dibanding TH1 seperti itu. Bisa diikuti ya? Iya, bisa Pak. Untuk M1 sama M2 sepertinya sudah pernah disampaikan oleh Bu Heni gitu Pak. Mungkin saya yang lupa Pak. Ya itu penting. Jadi ya nanti kalau misalnya itu saya tulis juga di buku itu ada M1, M2, jadi lebih detailnya nanti Monica bisa baca lagi ke sana. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Ya silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan, namanya siapa? Siapa dulu Pak? Ya silakan, siapa jawab boleh. Saya Cika Pak, mau nanya. Di imunitas terhadap virus kan
sel itu yang biar sel NK-nya aktif itu, maka si MHC kelas 1-nya tidak diekspresikan ya Pak. Nah, di sini tuh ada kata-kata ekspresi MHC kelas 1 sering dimatikan dalam sel yang terinfeksi virus sebagai mekanisme penghindaran dari CTL. Nah, itu tuh kenapa dihindarkan ya Pak? Padahal kan sel CTL kan sel eksekutor ya Pak yang berfungsi membunuh gitu. Iya, Jadi saya nggak itu supaya, iya kan gini, virus itu kan penjahat ya, virus itu penjahat. Dia mencoba mengelabui tentara. Jadi ibaratnya dia udah dikepung segala macam oleh tentara. Nah, dia itu mencoba untuk menghindar. Nah, menghindarnya itu caranya macam-macam. Jadi mengelabui tentara tadi dan gini. Ceritanya sebenarnya pada sel yang terinfeksi virus kan gini, sel apapun sebenarnya yang berinti dia itu punya MHC kelas 1. Jadi makanya sel tadi, virus tadi bisa menginfeksi sel tadi. Nah, tapi yang terjadi MHC kelas 1 ya dari sel yang sudah terinfeksi tadi itu dimatikan. Jadi ini ya, ditutupi gitu ya. Karena MHC kelas 1 itu nanti yang bisa membangkitkan sistem imun. Karena si sel T itu bisa mengenali kalau dia itu ada kayak lampu ya, lampu alarm, dia itu MHC kelas 1 yang mempresentasikan antigen virus. Nah, pada sel yang terinfeksi tadi, ibaratnya gini, virus itu bersarang di perkampungan. Di perkampungan ini ada 10 rumah. Nah, ada 2 rumah yang diinfeksi virus. Nah, ciri-ciri rumah yang dikontrol, ciri-ciri tentara atau tadi bisa mengenali ada rumah yang aman atau tidak, itu ada seperti lampu, ibaratnya seperti itu. Nah, lampu itu adalah MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 ini, itu lampu alarmnya ini, itu dimatikan oleh virus gitu. Nah, akibatnya si infeksi tadi itu tidak dikenal sebagai sel yang terinfeksi oleh tentara tadi. Nah, gitu. Jadi dikelabui tentaranya oleh si virus tadi. Nah, itu adalah cara untuk menghindar virus dari serangan sel imun, untuk bangkitnya sistem imun. Gimana? Udah dapat, Cika? Ya Pak, makasih Pak. Ya, nah kalau udah seperti itu, nah si NK datang. Tadi karena udah MHC-nya udah dimatikan, si CTL-nya nggak bisa apa-apa karena dia menganggap itu tidak terjadi infeksi. Tapi untuk sel NK dia punya kemampuan lain. Sel NK dia punya namanya reseptor protein itu ya, yang bisa mengenali ligan yang kalau dia terinfeksi itu ligannya banyak. Nah, sel infeksi itu ligannya untuk sel NK tadi itu bisa aktif. Nah, itu bisa dikenal oleh sel NK. Nah, sel NK untuk membunuh, dia tidak melihat MHC, tapi ligannya tadi. Nah, ternyata ada suatu ligan ini kok banyak sekali. Nah, diketahui sama NK, akhirnya NK-nya bisa aktif. Dibunuhlah juga si sel terinfeksi virus tadi. Oke, silakan. Yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih namanya? Yang Yufri, Pak. Yang bagian kelas 1 MHC, jalur MHC kelas 1 itu pas ada gangguan pada virus yang gambar. Itu prosesnya bagaimana ya, Pak? Jalur MHC kelas 1 saya paham, tapi kalau misal ini ada gangguan dari virus, misal ini pada saat inhibisi proteosom aktivitas, ini virusnya itu ngapain, terus pada blok transport ini juga bagaimana virusnya itu ngeblok sama bagian pengeluaran atau penghilangan kelas 1 MHC di retikulum endoplasma ini sama virusnya itu prosesnya bagaimana kok bisa dihilangkan gitu, sama bagian yang ketika virus itu berikatan sama NK sel itu aktivitasnya bagaimana kok sampai bisa mempengaruhi aktivitas dari CD8 berikatan sama yang itu MHC kelas 1-nya sampai menjadi bisa diinhibisi, itu bagaimana prosesnya, Pak? Oke, gambarnya ini bukan Mas Yufri? Iya, benar. Oke. Iya, Pak. Ya. Ini dicontohkan, ini adalah suatu serangan virus, bisa cytomegalovirus atau Epstein-Barr virus. Oke ya, kita lihat gambarnya. Ya, ini adalah proses normal. Jadi proses normal itu yang kalau terjadi aktivasi jalur kelas 1. Jadi ada cytosolic protein, ini adalah produk dari virus.
kemudian dihancurkan oleh proteasom, didegradasi, kemudian menjadi peptida. Nah, peptida itu nanti akan dikaitkan dengan molekul TAP ini, dipasangkan ke ini molekul MHC kelas 1. Ini ya, ingat kakinya 1 di sini. Nah, peptida dipasang di lekukan ini. Nah, akhirnya melalui proses eksositosis ini dibawa ke permukaan. Nah, ternyata dari proses yang sudah terjadi ini, beberapa virus, contohnya adalah EBV dan CMV, dan juga ini ada EBV sama CMV, ternyata gini, untuk EBV dan CMV, dia itu mampu mempunyai kemampuan untuk mengganggu proses penghancuran oleh proteasom. Oke ya. Nah, ini untuk spesifiknya bagaimana dia mengganggu, saya perlu baca, kita perlu baca lagi. Tapi intinya EBV dan CMV dia bisa mengganggu aktivitas proteasom. Nah, kalau proteasomnya ini dihambat, maka pembentukan peptida ini tidak terjadi dan berikutnya pun tidak bisa tersajikan di MHC kelas 1. Nah, ini adalah untuk apa yang dilakukan oleh EBV dan human CV untuk mengganggu aktivitas proteasomnya. Nah, untuk yang lain, HSV ini adalah jenis virus yang lain. Ternyata untuk dia menghindar dari sistem imun yang bisa mengenali ini, ternyata dia mengganggu transport TAP ini. Jadi transporter itu dihambat kerjanya. Oke, jadi terus berikutnya lagi ada adenovirus dan human CMV. Nah, ternyata dia bisa mengganggu aktivitas atau sintesis dari MHC. Nah, kalau MHC-nya nggak ada, berarti kan tidak ada yang menyajikan ini, sehingga akhirnya dia juga tidak bisa muncul di sini. Kemudian ada CMV, ternyata CMV dia tuh mampu membuang kelas 1 dari ER, ini sama ya, MHC-nya itu tidak ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh virus. Jadi setiap virus punya strategi masing-masing untuk menghambat MHC kelas 1-nya. Gitu Mas Yufri. Nah, itu yang tadi ya pertanyaan pertamanya. Nah, yang kedua, nah tadi saya katakan dalam proses hal normal, peptida yang sudah disediakan oleh MHC tadi itu akan mengaktifkan CTL. Nah, CTL itu berikutnya nanti dia akan menginduksi apoptosis dari sel yang terinfeksi ini. Nah, untuk si sel NK, dia punya namanya reseptor yang bisa mengenali ligan. Nah, ini ada namanya reseptor ini ya, yang bisa mengenali ligan dari sel terinfeksi ini. Nah, ternyata ada suatu CMV tikus, dia itu bisa mengganggu interaksi antara ligan yang di sel terinfeksi dengan sel NK tadi. Nah, sehingga sama selnya dikelabui seolah-olah ini tidak terjadi infeksi karena ada proses gangguan di sana. Jadi gambar ini untuk menunjukkan bagaimana proses aktivasi yang seharusnya terjadi, aktivasi imun harusnya terjadi, tapi tidak jadi karena diinhibit pada tahap ini, dan sebagainya. Gimana, Yufri? Sebentar Pak, izin bertanya kembali buat yang ya, silakan. Engagement NK cell ini, ikatan NK cell inhibitor dengan reseptornya itu bila terjadi ikatan, terus nasibnya ikatan yang CD8 sama MH1 ini, MHC kelas 1 ini bagaimana Pak? Oh iya, sebenarnya ini tidak ada hubungan. Ini gambar ini menunjukkan ada dua mekanisme sel yang ketika itu ada dua mekanisme untuk membunuh sel yang terinfeksi, yaitu lewat CTL atau lewat sel NK. Nah, untuk yang CTL, dia sangat bergantung pada namanya MHC kelas 1. Sedangkan untuk sel NK, dia tidak bergantung, tapi melalui reseptor itu ya, yang dimilikinya. Jadi itu sebenarnya dua proses yang berbeda, cuma untuk bisa mengenali sel yang terinfeksi yang sama. Tapi ini sebenarnya saya katakan tidak saling bergantung. Oke. Berarti untuk yang CD8 dengan MHC kelas 1 ini nanti tetap bisa menghasilkan efektor ya Pak? Iya, jadi gini. Tadi prinsipnya ketika ada rumah yang terinfeksi, tentara ini macam-macam. Ada tentara namanya CTL, ada lagi tentara namanya sel NK.
Ketika satu tidak bisa, saya turun tangan gitu. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, masih ada waktu, silakan. Oh, izin bertanya. Ya. Untuk yang virus itu kan dia dapat mengalami perubahan antigen yang drift sama shift antigenik itu, Pak. Nah, itu tuh terjadi secara alami gitu aja di alam. Terus pertanyaan yang kedua itu kalau dia berganti antigen kayak gitu, berarti vaksinasi nggak bisa dilakukan gitu, nggak efektif gitu dong, Pak. Terus pengobatannya harusnya gimana, Pak? Oke, ya. Jadi gini ya, namanya orang yang, bukan orang ya, namanya suatu badan yang ditekan, itu dia akan berusaha untuk bagaimana dia bisa survive, dan akhirnya apa yang dilakukan virus adalah mengelabui ya. Jadi ada dua cara, yaitu ada antigenic drift sama antigenic shift. Untuk yang antigenic drift, dia memutasi bagian antigeniknya. Untuk yang kalau dia terjadi mutasi, maka antigen yang bermutasi tadi dari antibodi yang sudah dihasilkan pada infeksi sebelumnya itu akhirnya tidak bisa mengenali lagi karena antigennya sudah berubah. Nah, untuk yang lebih ini lagi ya, lebih besar lagi adalah antigenic shift, yang mana itu terjadi proses itu ya, pencampuran atau apa itu arrangement itu. Nah, itu bisa jadi antara vian yang dari sapi, ayam, atau babi, ayam, atau manusia itu dia kayak rekomendasi gitu. Nah, akhirnya itu adalah menjadi kayak baru ya, jadi dianggap sebagai new strain. Kita lihat di sini, ini yang warnanya ungu, ini warnanya hijau dari ayam. Nah, ternyata untuk yang baru ini terjadi proses rekombinasi yang kalau ini yang terjadi, ya akhirnya ini dianggap sebagai strain baru, antibodi yang udah ada ini tidak bisa mengenali karena dianggap sebagai strain baru. Jadi vaksinasinya bisa dikatakan gagal. Iya. Jadi ini memang terjadi di alam. Jadi virus berupaya untuk berusaha demikian supaya tetap hidup, dan vaksinasi akhirnya menjadi tidak sukses. Dan untuk caranya vaksinasi ulang jadinya. Jadi kalau yang terjadi untuk virus influenza itu, kalau di Jepang itu ya setiap 2 tahun sekali atau tahun sekali itu perlu divaksin lagi dengan yang baru gitu. Jadi tidak awet ya. Terima kasih, Pak. Ya. Lagi selesai kok. Di atas. Oke. Silakan kalau ada lagi. Oh, ternyata udah habis ya waktunya. Oke, jika sudah, oke ya, bagus diskusinya, udah proaktif. Nanti bisa juga via grup WA yang kalian itu nanti bisa tanya kalau ada yang belum jelas. Oke, bisa kita cukupkan? Oke ya, saya akhiri. Terima kasih. Semoga kalian bisa paham, dan jangan lupa nanti kayaknya ada kuis jam 7 ya. Jadi masih ada waktu untuk belajar 10 soal apa yang disampaikan ini ya. Jadi insya Allah mudah. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Apa itu? Baby. Rumah siapa, Bi? Itu jendela siapa itu? Jendela siapa ini? Nih, ada bantal. Nih, jendela. Nih, ada gedung. Kursi, Bi. Kursi.